Bismillahirrahmanirrahim wa alam lan ngabrono sapa sira anna hadhil ayata satune iki ayat al karimata kang mulya. Anna hadhil ayata satune iki ayat al karimata kang mulya iku mimma nyatane saking perkara. Iku mimma nyatane saking perkara yang bagi kang prayoga. Iku mimma nyatane sae perkara yang bagi kang prayoga apa ayah tama ing yen to mendingake bima'rifatiha kelawan ngaweruhi ma. Bima'rifatiha kelawan ngaweruhi ma sapa sing mendingake sahibu hadzal kitabi wong kang duwe iki kitab. Bahwa sesungguhnya ayat-ayat tersebut yang mulia yaitu ayat sing mili mune innamal muslimina wal muslimati sampai pada ayat firman-Nya Allah wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, itu merupakan termasuk perkara yang pantas untuk diutamakan untuk diketahui oleh ulama yang menganggit kitab ini yaitu Imam Nawawi ya, Al-Imam Al-Hafidh Muhaddis Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sapa sahibu hadzal kitabi ulama kang duweni iki kitab. Maka dikhtulifan lan teman-teman dan sulayake apa fidzalika mengkono hadil ayat. Maka dikhtulifan lan teman-teman dan sulayake apa fidzalika mengkono hadil ayat. Maqala ngendika sapa al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi, Imam Abu Hasan Al-Wahidi qala ngendika sapa Ibnu Abbas al-muradu utawi kang den karepake iku yadzakuruna fi adbaris sholawati. Dia dimaksud dengan ayat innamal muslimina wal muslimati terus wadzakirina allaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maksudnya adalah orang-orang yang berzikir sesudah melaksanakan ibadah sholat. Maka tradisi orang Nahdlatul Ulama itu ketika selesai sholat itu melaksanakan zikir bareng. Ya, zikir bareng itu kan berdasarkan pendapat daripada Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud daripada wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima adalah yadhkuruna fi adbaris sholawati, yaitu orang-orang yang berzikir sesudah melaksanakan ibadah sholat. Wa ghuzuwan lan ing dalam waktu esok wa asyiyan lan waktu sore dan juga di waktu pagi dan juga di waktu sore. Wa fil madaji'ilan ing dalam nggon turu baik ketika masih dalam tiduran ya, sambil tidur itu juga berzikir kepada Allah. Jadi yang namanya zikir itu tidak cuma hanya di masjid, tidak cuma hanya di mushola, tidak cuma hanya ketika sholat, tidak cuma hanya ketika mengaji, tetapi kita sesudah sholat, yang dalam sholat, ketika sholat, baik pagi maupun sore maupun di tempat tidur, itu bisa sambil berzikir kepada Allah. Tidak cuma harus di masjid. Wa kullama staiqatu langsung mangsa tangi sapa wong. Wa kullama staiqatu langsung mangsa tangi sapa wong min naumi saking turune wong. Dan ketika bangun tidur juga kita disunahkan untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berarti kita disuruh untuk mengingat Allah. Ape turu ya dengan membaca
bismika Allahumma ahya bismika amut, yaitu mengingat kepada Allah. Dan setelah ketika bangun tidur juga disuruh oleh Rasulullah disunahkan untuk membaca alhamdulillah. Ini tandanya bahwa setiap saat kita itu disuruh untuk Allah untuk selalu mengingat kepada Allah. Wa kullama godalan sumangsane budalan sapa wong, wa kullama godalan sumangsane baik dan ketika bepergian maupun istirahat di rumah, ya itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cumanya ketika kita bersilah mengingat Allah, tidak, tetapi ketika kita pergian sambil jalan, hati kita ingat kepada Allah. Di rumah juga selalu ingat kepada Allah, sambil bekerja juga ingat kepada Allah. Wa qala ngendika sapa Mujahid la yakunu rajulu minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirati hatta yadhkurallaha qa'idan wa qaji'an. La yakun ora ana sapa rajulu wong lanang, la yakun ora ana sapa rajulu wong lanang minadz-dzakirina saking iku minadz-dzakirina saking pira-pira wong kang zikir Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh. Wadzakira dilan pira-pira wong wadon kang zikir hatta yadhkura hingga iling zikir sapa rajul qaiman halih ngadeg wa qaidan lan halih lungguh wa muttaji'an lan halih turun miring. Seorang lelaki, seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, seseorang itu tidak dianggap, tidak menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah hingga orang itu mau berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan juga ketika tiduran. Katakan bahwa tidak dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah hingga orang tersebut itu mau mengingat Allah, mau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dan juga dalam keadaan tidur miring atau tiduran. Jadi dalam keadaan apapun kita selalu berzikir kepada Allah. Faqala ngendika sapa ata unsa ata man shalla as-shalawatil khamsa bi huquqiha fa huwa ta'idun fi qaulihi Allah ta'ala. Kalau menurut Imam Atta mengatakan manutawi sapa namanya salat lakoni salat sapa man as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang ana 5 bihuquqiya kelawan piro hak-hake sholawatil khamsa, bihuquqiya kelawan piro hak-hake sholawatil khamsa, fahuwa mongko tawiman iku dailun kelebu fi qauli ing dalem dawuh Gusti Allah Ta'ala alimah luhur Gusti Allah. Jadi kalau si Atta mengatakan bahwa barang siapa yang mau sholat atau melaksanakan sholat 5 waktu dengan hak-haknya, artinya sholatnya betul ya, rukunnya dilaksanakan semuanya ya, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, tidak sholat serampangan, tidak, tetapi benar-benar bahwa orang itu sholat sesuai melaksanakan rukun dan syaratnya. Nah, maka orang itu termasuk di dalam ayatnya Allah
wadzakirinallaha katsiran wadzakirati, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ya, jadi wong-wong sing gelem nglakoni sembahyang, dalam sholat dengan sempurna melaksanakan rukun dan syaratnya, itu termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Karena di dalam sholat itu adalah terdapat banyak zikir. Bahkan waladzikrullahi akbar merupakan zikir kasiran kelawan akeh. Wadzakirati lan pira-pira wong wadon kang zikir. Hadza utawi iki kaul iku naqlul wa'idi, kang denukil Imam Wa'idi. Inilah yang dinukil oleh Imam Al-Wa'idi. Wa qad jalan teman-teman taqwa fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, ing dalam hadis Sa'id Al-Khudri apa kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe kanjeng Nabi, ida aiqadha are kalane nangeaken sapa ar-rajulu wong lanang. Ida aiqadha are kalane nangeaken sapa ar-rajulu wong lanang, ahlau ing keluargane rajul, minalaini saking wengi, fasallaya mongko nuli salat sapa rajul lan ahlahu, ya. Wasallaya mongko nuli salat sapa rajul lan ahlahu, au salat utawa salat sapa rajul rakaataini kelawan 2 rakaat jami'an hale sakabehane ya kutiba mongko den tulis sapa rajul lan ahlihi fi dzakirina ing dalam pira-pira wong lanang kang ahli zikir, wa dzakirati lan pira-pira wadon kang ahli zikir. Jadi berdasarkan hadis dari siapa? Dari Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang membangunkan keluarganya, kemudian sholat bersama keluarganya, yang baik bersama dengan anaknya maupun dengan istrinya, atau sholat sendiri, ya sholat sendiri 2 rakaat, maka orang itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi wong sing bangun malam kemudian sholat 2 rakaat, dia termasuk orang yang ahli zikir. Hadza hadis sobab Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah fi sunanihim wasuila lan den suwuni pirsa utawa den takoni, wasuila den suwuni pirsa sapa asy Imam Abu Amrin bin Shalah, Syekh Imam Abu Amrin bin Shalah rahimahullah, muga-muga melasi ing Syekh Al-Imam Abu Amrin As-Shalah sapa Allah an qadri sangka kadar ukuran, anil qadri sangka kadar ukuran, alladzi yasiru kang dadi sapa alladzi kang dadi alladzi ukuran yasiru kang dadi sapa wong bihi sebab ukuran, yasiru kang dadi sapa wong sebab ukuran, minadzakirina saking pira-pira wong kang zikir Allah Gusti Allah kasiran kelawan akeh, Allah Gusti Allah kasiran kelawan akeh. Kala mengko ngendika sapa Abu Amrin, Imam Abu Amrin As bin Shalah. Jadi Syekh Al-Imam Abu Amrin bin Shalah ditanya tentang ukuran atau kadar, ya, kadar yang menjadikan orang itu
disebut sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ukurannya apa sih? Jadi orang itu disebut sebagai ahli zikir, ukurannya apa? Nah, itu ditanya. Yang ditanya adalah Syekh Al-Imam Abu Amrin bin Sholah. Kemudian faqala monggo jawab sapa Syekh Al-Imam Abu Amrin bin Sholah. Bijawi idza wadaba 'alal azkari al-ma'thurah al-musabbatati subahan wa masa'an wa fil awqati wal ahwali al-mukhtalifati lailan wa naharan wa hiya mubayyinatun fi kitabi amalil yaumi wal lailati kana minadz-dzakirina Allah katsira. Jadi Syekh Al-Imam Abu Amir bin Sholah mengatakan idza wadhoba ari kalane ngajegi atau ngajegi agari ing atas biro-biro zikir al-musabbatati kang den tetepake. Al-musabbatati kang den tetepake sobahan ing dalem waktu esuk wa masaan lan waktu wal akhwali lan piro-piro tingkah al-mukhtalifati kang beda-beda lailan ing dalem waktu bengi wa nahar lan awan-awan wa hiya utawi azkar iku mubayyanatun den pertelakake fi kitabi amalil yaumi ing dalem kitab ngamali sak dina fi kitabi amalil yaumi ing dalem kitab amal sedina walairati lan sewengi kana mongko ana sapa man iku minadz-dzakirina kana mongko ana sapa man sapa wong iku minadz-dzakirina saking pira-pira wong kang ahli zikir Allah Gusti Allah taala halimul Gusti Allah. Jadi berdasarkan jawaban dari Syekh Al-Imam Abu Amrin bin Sholah yang ditanya tentang kadar ukuran orang itu disebut sebagai orang yang zikir adalah ketika seseorang itu beristiqomah, ya, istiqomah tetap di dalam melaksanakan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya, yang ditetapkannya baik ketika waktu pagi, sore, ketika dalam waktu-waktu dan tingkat-tingkat yang berbeda, baik malam maupun siang. Nah itulah maka termasuk orang itu adalah orang yang ahli zikir. Jadi tidak cuma hanya setelah ba'da sholat saja. Itu menurut Syekh Al-Imam Abu Amrin bin Sholah, yaitu baik pagi, sore, di dalam waktu-waktu, ya, dalam tingkat-tingkat yang berbeda, baik malam maupun siang, itulah termasuk orang-orang yang berzikir atau banyak berzikir kepada Allah. Di ajma'a mufakat sapa ulama ala jawazi dzikri ngatasé wenangi zikir. Ing ngatasé wenangi zikir bil qalbi kelawan ati walisan lisan lil muhditsi kadene wong kang hadas wal junubi lan wong kang junub wal haidzi lan wong kang haid wan nufasa ilan pira-pira wong wadon kang nifas. Jadi ulama sepakat yaitu diperbolehkannya zikir dengan hati dan lisan bagi orang yang punya hadas, bagi orang junub, bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Jadi boleh. Orang yang tidak punya wudu, orang yang masih dalam keadaan junub, orang perempuan yang haid dan juga nifas itu diperbolehkan berzikir
baik dengan menggunakan hati maupun dengan menggunakan lisan. Seperti apa? Seperti membaca tasbih, tahlil, ya la ilaha illallah, tasbih berarti subhan, Allah tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Wa dzalika mengkono al-jawaz iku fit tasbih in dalam tasbih. Jadi yang diperbolehkan itu adalah satu, membaca tasbih boleh. Jadi walaupun tidak punya wudu tapi boleh membaca tasbih. Wa tahlilan, tahlil la ilaha illallah boleh. Wa tahmidilan tahmid alhamdulillah boleh. Wa takbirilan takbir, wassolati lan maca sholawat ala rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilan dunga wa ghaidhalika lan saliyane mengkono tasbih ila akhirih. Jadi boleh tidak apa-apa, nah, walaupun tidak punya wudu boleh, baik dengan menggunakan hatinya maupun menggunakan lisannya maupun kedua-duanya, yaitu dengan menggunakan hati dan juga menggunakan lisan. Walakin qiraatil Qur'ani haramun, tetapi utawi maca Qur'an itu haramun, hukumi haram alal junubi ing atase wong kang junub, wal haid lan wong kang haid, wan nufasa ilan pira-pira wong wadon kang nifas. Maca sapa man qalilan kelawan sithik, au katiran utawa kelawan akeh, hatta ba'do ayatin hingga sebagiane ayat. Tetapi membaca Al-Quran bagi orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas itu hukumnya haram, baik membacanya sedikit maupun banyak, itu hukumnya haram jika diniati membaca Al-Quran. Sekedar zikir tidak masalah. Misalnya orang naik sepeda kan membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya kan itu diniati berdoa tidak masalah, walaupun yang berdoa itu adalah orang yang masih haid. Kalau diniati berdoa tidak masalah. Yang masalah ketika diniati membaca Al-Quran akan menjadi dosa, karena hukumnya haram bagi orang haid, nifas dan juga wa yajuzulan menang lahum katuine junub wal haid wan nufasa apa ijra'ul Qur'ani nglakokake Qur'an, apa ijra'ul Qur'ani nglakokake Qur'an alal qalbi ngatas ati min ghairi lafdin saking tanpa pengucap. Tetapi boleh membaca Al-Quran ya di dalam hatinya, tapi tanpa dilafadzkan boleh, hanya dalam hati tidak masalah ya. Jadi tidak, tapi kalau sampai dilafadzkan itu ya tidak boleh. Hanya sekedar rendek di dalam hatinya membaca Al-Quran tetap tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika sampai dilafadzkan. Wa kadzalika lan kaya mengkono ya juz al-ijra, wa kadzalika lan kaya mengkono ya juz al-ijra an-nadhr utawi ningali fil mushafi ing dalam mushaf, wa imraruhu lan nglakokake mushaf alal qalbi ing atase ati. Nah, sebagaimana diperbolehkannya melakukan Al-Quran